Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Dalam eksepsi, 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan error in objecto. 3. Menyatakan permohonan tidak jelas, kabur, obskur libel. Kata tim Biro Hukum KPK, Indah Oktianti, dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK juga meminta hakim menyatakan penetapan tersangka Yakut dalam perkara ini adalah sah. KPK menyatakan penetapan tersangka Yakut sudah memenuhi syarat kecukupan minimal 2 alat bukti yang sah. Kasus dugaan korupsi kuota haji berlanjut. Kasus yang menjerat adik dari Ketum PBNU Gus Yahya, yaitu Yakut Khalil Qaumas. Apakah Gus Yakut hadir? Pra-peradilan digelar tanpa kehadiran ex-Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas atau Gus Yakut. Kehadirannya diwakilkan oleh Melissa Anggraini bersama 12 kuasa hukum lainnya. Sidang yang dibuka dengan pemeriksaan kuasa atas pemohon dan termohon itu digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Jakarta, pada Selasa 3 Maret 2026. Melissa menerangkan dalam permohonannya bahwa pemohon mendasarkan dalil-dalilnya pada 3 pilar pengujian yang wajib dipenuhi dalam setiap penetapan tersangka. Pertama, katanya, tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan kecakapan alat bukti. 2. Tidak terpenuhinya pemenuhan prosedur penetapan tersangka menurut hukum acara yang berlaku. 3. Tidak adanya kewenangan termohon untuk melakukan penyidikan serta menetapkan pemohon sebagai tersangka, katanya di depan Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Melissa menegaskan juga bahwa pemohon meminta agar Hakim Sulistyo dapat menguji keabsahan penetapan tersangka kliennya itu terhadap pemohon oleh termohon berdasarkan aspek syarat kecukupan alat bukti, pemenuhan prosedur, dan kewenangan termohon sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelasnya, benarkah penetapan Gus Yakut sebagai tersangka tidak sah? Melissa menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon tidak memenuhi ketentuan pasal 90 ayat 1 KUHP baru karena standar minimal 2 alat bukti tidak hanya diposisikan sebagai persoalan kuantitas, melainkan harus berupa 2 alat bukti yang sah, relevan, dan telah ada sebelum penetapan tersangka dilakukan. Sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/12 Tahun 2014, katanya. Melissa menyatakan bahwa pada saat penetapan tersangka dilakukan oleh KPK, tidak terdapat alat bukti berupa hasil audit atau laporan hasil perhitungan kerugian negara dari lembaga yang berwenang. Oleh karenanya, penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon belum memenuhi syarat minimal alat bukti yang cukup, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, terangnya. Siapapun yang melanggar hukum harus ditindak tegas tanpa tebang pilih. Apakah negeri ini sudah dapat menjalankannya? Bagaimana menurut Anda?